Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah syada la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu syada anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita awali dengan Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 47 sekarang. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Dan yauma, pada hari nusayyiru, akan kami perjalankan. Ya, saro yasiru itu jalan. Yusayyiru itu apa? Memperjalankan, menjalankan, membuat jalan gitu. Ya, makanya sejarah itu sirah. Dari kata saro yasiru. Siro itu perjalanan hidup. Sirah ya. Kalau CV itu sirah dzatiyah. CV ya. Al-jibal, ya, bukit-bukit, ya, gunung-gunung, jibal. Wa dan taro, engkau akan melihatnya, engkau akan melihat al-arda, bumi itu barizah, menjadi rata. Ya. Wa hasyarna, dan kami kumpulkan hum, mereka manusia itu, fa maka lam, tidaklah nughadir, kami tinggalkan. Ghadara yughadir itu pergi, berangkat. Makanya kalau di bandara itu mughadarah itu. Mughadarah itu maksudnya adalah departur ya. Ya, departur, berangkat. Kalau arrival, kedatangan itu ada lagi mughadarah ya. Jadi kami tidak tinggalkan min dari hum mereka ahada, seorang pun. Baik. Jadi setelah Allah Ta'ala membuat perumpamaan yang kedua ini tentang kehidupan apa? Dunia. Kemarin sudah kita bahas betapa fananya dunia sebagai ujian, dan diantara ujian dunia yang terberat adalah harta gitu. Kemudian ada juga anak yang harus kita hati-hati di dalamnya. Jadi saya sering menyampaikan ada 3 sing nek salah barut ya repot urip gitu. Jadi ada 3 hal kalau kita mengelolanya dengan baik akan menyelamatkan kita dunia akhirat, tapi kalau kita salah kelola juga menyengsarakan dunia akhirat. 1 harta, 2 anak, 3 ilmu. Itu. Coba orang punya harta kalau bisa ngelolanya menyelamatkan dunia akhirat.
Tapi kalau nggak bisa, menyengsarakan dunia akhirat. Itu anak juga sama. Anak kalau kita bisa didik dengan baik itu investasi ya. Makanya nggak invest gue aja sidikan. Invest itu yang banyak. Gitu ya. Kenapa? Iya nih. Ya, Allah sudah mengingatkan itu ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut melarat. Nah, jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Itu. Jadi takut miskin aja nggak boleh. Sudah miskin pun tetap nggak boleh gitu. Karena apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di bumi sudah ada jaminan rezekinya. Ya pasti ada rezekinya gitu. Tinggal kita mau mencari atau tidak gitu. Gitu Pak Hamid. Ya. Jadi nama maning itu. Itu anak ya. Memang anak itu kalau kita salah didik ya memang bapak betul-betul anak polah bapak keperadah itu. Orang bapak ketok tapi juga ibu nih gitu ya. Betapa banyak contoh-contoh dalam kehidupan anak yang menyusahkan orang tuanya. Ya, dan anak memang nanti dijelaskan di Al-Anfal 28 kemarin, wa'alamu annama amwalukum waladukum fitnah. Anak pun menjadi fitnah, menjadi ujian. Ya, dari hamil sampai gede wis ujian terus. Bahkan kadang sampai anak kita menikah aja masih ngerepoti. Itu ya ora. Iya, nyusi urung tahu, urung duwe. Ya Pak Nartun yang tuh kan. Iya. Iya, ya itu, ya memang begitu. Muter tok itu. Sing di TV kena seneng gitu. Ya malah gara di TV diparani bae ya. Hiburan ya makanya itu. Itu anak gitu. Nah, dalam riwayat yang tadi disebutkan kalau ada orang tua mendidik anaknya dengan baik dan anaknya menjadi bertakwa kepada Allah, itu lantaran itu keluarga itu akan terjaga selama dia dan turunannya sampai 3 turunan. Ya, jadi kalau kita punya anak yang soleh, insya Allah sudah tetek ya, kita punya investasi turunan ke bawahnya lagi. Itu karena kalau anak kita soleh, tentu insya Allah dia akan didik anaknya juga soleh juga. Jadi tuh sampai 3 turunan keluarga kita akan dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Tapi kebalikannya kalau anak nggak dididik dengan baik, karena memang tidak ada anak soleh. Ya, yang ada adalah anak yang dididik menjadi anak soleh. Fitrah itu artinya bukan suci sebenarnya. Fitrah itu fathara itu artinya menciptakan. Fitrah itu asal ciptaan. Jadi setiap anak itu punya potensi yang sama. Fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisni, tergantung pendidikan. Dan pendidikan anak itu sebenarnya sudah dijelaskan ya dalam surat An-Nahl 78 itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak punya pengetahuan apa-apa. Jadi bayi lahir kan nol, tidak punya pengetahuan apa-apa, ini fitrah. Nah, terus apa yang membuat anak punya pengetahuan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah menghidupkan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur. Berarti yang membuat anak punya pengetahuan, terbentuk karakter, terbentuk kebiasaan itu karena anak mendengar, melihat, merasakan. Nah, berarti apa? Setiap apa yang dilihat anak, setiap apa yang didengar anak, setiap apa yang dirasakan anak itu yang akan membentuknya. Itu mulanya hati-hati gitu. Kalau anak melihat dari kecil nggak baik-baik, ya udah itu yang terekam dalam pikirannya. Itu anak yang mendengar dari kecil kalimat yang nggak baik-baik, ya itu yang terekam dalam pikirannya. Gitu. Kita udah tahu lah. Kadang-kadang anaknya dewek dolan mantan adoh Bali nggak oli-oli, ngerti nggak oli-oli? Ya omongan sing ora penak karena itu. Jadi ngeri hati. Makanya lingkungan itu penting. Nah itu sebenarnya kaitannya dengan tungkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena 4 perkara. Di antaranya apa? Li hasabiha. Karena keturunannya. Itu bukan turunan
dalam pengertian darah biru, bukan. Tapi kalau seorang yang tumbuh besar dalam lingkungan yang baik, insya Allah ya baik gitu. Jadi kalau orang tuanya baik, insya Allah ya anaknya baik. Cerminan lah gitu. Maka hati-hati nih yang nanti masih punya bayi gitu. Karena dia betul-betul merekam. Kenapa wong Arab, gede neng Arab, pinter bahasa Arab? Kenapa wong Inggris, gede neng Inggris, pinter bahasa Inggris? Karena dari kecil yang dia dengar itu. Itu sama. Kalau kita dari kecil, lingkungan di rumah kita setiap hari baca Quran gitu ya. Setiap subuh baca Quran, setiap pagi, zikir sore, omongan kedua orang tuanya, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, ya bocah terekamnya itu. Gitu ya, gitu. Makanya saya itu sebenarnya membayangkannya, kalau suami istri profesor, itu enak padu kan jadi seminar, ya. Itu kudune bocah cerdas loh, karena bendina ngomongna debat-debat teori. Tapi kadang-kadang profesor pun nggak padu ya masalah ekonomi, masalah gue sing itu ya. Iya kan? Bayangan kita kan begitu. Coba si suami istri ustadzah, wis itu padune dalil itu. Munakosah. Iya, itu. Ya kan logikanya begitu, kudune gitu ya. Jadi kalau anak mendengar dari kecil kalimat-kalimat yang baik, makanya hati-hati gitu. Karena anak itu cerminan orang tua, kaca gitu. Ya, terus apa yang dia dengar. Jadi kalau kita ngomongnya nggak baik ya gitu. Kalau kita berbuat nggak baik gitu, memang betul-betul hati-hati gitu. Hati-hati ya. Yang udah punya anak mesti punya pengalaman gitu. Itu bagaimana anak itu apa? Betul-betul peniru. Pada saat-saat tertentu dia akan menjadi apa? Peniru. Termasuk tontonan. Kenapa anak sekarang kelihatannya cepat banget cerdas ya? Ya dia nonton YouTube, nonton apa? Ya itu yang membentuk dia juga. Makanya tontonannya itu harus diawasi. Kayak YouTube-nya apa gitu. Ya kalau YouTube-nya Shinchan, ya bejut lah kok bakalnya. Nanti Shinchan kok. Ya Shinchan kan anak nakal itu. Shinchan itu kan film dewasa, bukan film anak-anak. Nontonnya Tom and Jerry, gebuk-gebukan bae ya. Nah, nonton Upin Ipin, nah mending gue. Jarwo, parah nih nonton Jarwo. Jadi itu Mbak, makanya orang tua juga harus serinci itu. Tontonan anak apa gitu penting. Kalau enggak ya dia dibentuk oleh itu. Ya, karena anak sekarang itu lebih nyaman dengan mainannya dibanding dengan teman-temannya gitu loh. Jadi makanya harus diawasi betul gitu. Ya, bahkan ada saatnya di mana kalau dia di rumah terus, ada saatnya disuruh main gitu supaya dia berinteraksi dengan teman-temannya. Dan ketika berinteraksi dia akan merasakan bagaimana dibully gitu, bagaimana pendapatnya nggak selalu benar gitu, bagaimana dia merasakan iya gitu. Karena kalau anak yang nggak pernah begitu dia nggak akan bisa tumbuh besar dengan jiwa yang lapang. Kalau kita lihat permainan anak itu sebenarnya melatih soft skill, Ya kalau dia main-main kan melatih apa? Sportivitas, ya kan? Terus kalau ada main-main di mana mereka saling bala-balan, kayak, nah itu kan berarti melatih teamwork, kerjasama, iya. Dan nanti secara otomatis mesti ada yang jadi pemimpin dan ada yang jadi followers. Disitulah akan terlihat gitu loh. Jadi itu udah biarin gitu. Saya dulu ingat lah, Afif pernah pulang nangis. Kenapa? Dipukul sama itu. Saya bantuin, di bocah, enggak. Itu urusan anak. Kadang-kadang wong tua nasi kayak gue, di bocah, cincing borong. Cikrak dijunjung, di sing nakali anakku. Jangan gitu. Itu udah dunianya anak. Saya pernah ngomong ke Afif, betul saya masih ingat. Oh berani nggak? Berani, sikat. Gede Pak, ya udah pulang. Ya gitu. Loh kenapa? Ya kan? Jadi selesaikan masalahmu sendiri, jangan selalu minta sama orang tua. Wong anak kecil begitu kan paling gelute ya jeruk-jerukan batu nangis ya gue kan. Nek bocah cilik kan kadang gue akeh ngomongnya tok. Apa lo? Jeruk-jerukan nangis ya gue kan. Masih belum masih belum ngeri gitu. Tapi yang harus ABG sih mandan ngeri gitu. Bisa patut. Tapi bocah cilik-cilik kan ya isi kayak gue tok, batu nangis, ece-ecean nangis itu tok. Nah kadang-kadang kita orang tua ikut gitu.
Lah bocah lagi pada apa? Secara alami kan begitu. Biar dia merasakan. Mar bocah dipuji terus. Don't say no. Nah, wong Al-Qur'an aja bilang no kok. Di Quran itu juga banyak kalau janganlah, janganlah. Kok kita ikut-ikut? Enggak, ini teori terbaru dari Barat. Jangan katakan jangan. Barat beora sukses mendidik anak kok. Ditiru-tiru. Ya enggak, memang anak juga harus mengenal kata jangan. Itu. Jadi ya perlu mengenal itu. Wong Al-Qur'an juga metodenya begitu kan? La tusyrik billah, ya kan? Jangan menyekutukan Allah kan gitu. Di Quran itu tidak hanya kalimatnya bertauhidlah kepada Allah, bertauhidlah kepada Allah. Enggak, ada juga jangan menyekutukan Allah. Sekarang kan udah begitu. Jangan ucapkan apa? Iya itu. Jangan berantakin, diganti rapin ya. Cie. Yang enggak itu ya wajar saja lah. Memang anak harus mengenal kata-kata itu. Itu Barat kok ditiru, kayak beora beres. Itu. Kalau teknologinya oke, tapi kalau adab akhlak ya jangan niru Barat gitu. Memang anak tetap harus mengenal kata jangan, anak harus mengenal pujian juga iya, biar dia merasakan oh ini salah, ini benar. Loh kalau anak digitukan terus ya bocah lagi lagi karo kancane terus anak kita misalkan dicengi sama teman-temannya, aja metu kang omah. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Udah itu dunia itu. Nanti dia ketika besar pun akan mengalami hal yang sama. Enggak mungkin orang hidup itu akan memuji dia semua, enggak. Biar dia merasakan oh iya memang ada saatnya hidup begitu. Itu kan pelajaran sejak kecil nanti sampai gede gitu. Dunia begitu kok. Jadi kadang-kadang ada yang terlalu idealis itu. Berarti dia enggak siap hidup di dunia. Itu. Dia dunia langsung lebu surga wong ya gitu. Jadi itu hati-hati anak itu di situ. Dan yang ketiga apa? Ilmu. Ilmu lebih ngeri lagi. Karena ilmu itu kalau bisa mengelolanya dengan baik, maka akan menjaganya, akan mengarahkannya kepada rahmat Allah. Kan Rasulullah SAW bersabda apa? Inna dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Laknat itu apa? Artinya apa? At-tardu an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi dunia itu terlaknat, jauh dari rahmat Allah. Kecuali zikrullah. Ya, mengingat Allah, wa man walah, ya, mendekatkan diri pada Allah. Au alim. Nah, alim apa? Orang yang berilmu. Au muta'allim, atau orang yang mencari ilmu. Jadi 4 golongan ini yang akan menjadikan dunia itu sarana menggapai rahmat Allah. Orang yang selalu ingat Allah, orang yang menjadikannya sarana mendekatkan diri kepada Allah, orang yang berilmu sama orang yang mencari ilmu, gitu ya. Kemudian orang kalau sudah seperti itu, insya Allah ya itu akan menggapai rahmat dan barokah dari Allah dunia dan akhirat. Tapi kebalikannya kalau ilmu barutnya tidak benar, itu menjadikan kesombongan. Ya, jadi orang semakin berilmu, godaannya juga di ilmunya. Biasanya yang utama adalah sombong. Nah, kesombongan itu. Baik, kemudian di ayat ini, Allah mengingatkan hari akhir. Wa dan yauma. Memang gini, orang kalau sudah terbuai dengan dunia, itu ya cuma ada satu cara mengingatkannya, kehancuran, dunia akan fana, bahwa nanti dia akan mati, hanya itu, nggak ada yang lain gitu. Memang diingatkan dengan itu. Wa dan yauma, pada hari nusayyirul jibal, gunung-gunung diperjalankan. Tahu nggak gunung-gunung diperjalankan? Berterbangan gitu. Jeblok, berterbangan, habis sampai watarol ardo barisah, sampai menjadi rata. Kemarin yang mana ya? Yang belum lama itu loh, yang lahar itu, bukan lahar yang di daerah mana kemarin? Semeru, iya kan? Enggak, itu Semeru itu. Begitu selesai kan ada laporan tuh. Ini dulu kampung gitu kan, terus jadi rata. Itu. Ini dulu rumah kepala desa, ini kan rata itu. Itu baru belum gunungnya yang diperjalankan, baru mengeluarkan laharnya saja udah tanahnya rata semua. Kampung itu udah nggak terlihat lagi. Itu gambaran kecil lah gitu. Jadi nanti bumi ini akan menjadi barizah.
Itu. Jadi kita bayangkan ketika semua gunung-gunung itu rata dengan tanah itu kayak apa ya. Krakatau ketika meletus kan habis tuh gunungnya karena saking dahsyatnya. Sekarang muncul lagi wis gede maning. Gitu ya. Nek Gunung Slamet sih insya Allah selamat. Ya, yang enggak juga. Gunung Slamet itu karena katanya laharnya encer, ya, jadi dia soft lah, gitu, soft gitu. Kalau Merapi itu, ya Gunung Slamet tekstur katanya kayak Merapi katanya, paling meleleh gitu. Kalau yang eksplosif itu yang kental. Jadi kalau yang karakter laharnya kental itu nanti tersumbat bisa eksplosif gitu. Makanya Purwokerto ini melalaikan ini. Purwokerto bencananya apa coba? Enggak ada. Gunung meletus ora, banjir ora, gempa jarang. Apa coba? Minyak goreng mah kabeh. Enggak, artinya minyak goreng mah bukan itu. Jadi artinya Purwokerto itu melalaikan. Yang banjir kan pinggiran tanah longsor. Coba kota Purwokerto apa? Enggak ada. Banjir enggak, tanah longsor enggak, gunung meletus enggak. Ya, enak banget. Makanya melalaikan di Purwokerto ini. Hati-hati gitu. Karena kondisi begini ini zona nyaman. Ya, zona nyaman itu membunuhmu. Jadi membuat orang mudah lalai kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya hukuman, ujian juga. Karena kenyamanan hidup itu ujian. Kita kalau udah nyaman itu biasanya cenderung susah mengendalikan. Kenapa orang kalau udah usia di atas 40 tahun susah mengendalikan berat tubuh? Sudah nyaman. Ya, ngakunya mangan sidik. Tapi kalau lemu ya sidik gitu. Itu angel itu. Udah nyaman gitu. Udah jarak bergerak gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati dengan apa? Zona nyaman. Gitu. Baik, kemudian mana tadi? Wa hasyarnahum, dan nanti ini kan rata itu termasuk habis manusianya. Hasyarnahum, kami akan kumpulkan manusia itu, falam nughadir, maka tidak kami tinggalkan minhum dari mereka ahada satupun. Jadi nanti akan habis, kemudian nanti akan dikumpulkan di akhirat. Baik, lanjutnya wa uridu ala rabbika. Nanti ini udah bicara di padang mahsyar. Wa uridu, dan mereka dihadapkan. Uridu itu artinya sebenarnya memperlihatkan ya. Uridu itu. Makanya bahasa Arabnya pameran itu ma'arad. Ya. Wa uridu itu. Jadi mereka dihadapkan ila rabbika, kepada ala rabbika, kepada Rabb. Maksudnya apa? Mereka akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Ta'ala. Itu Soffa, dalam keadaan berbaris-baris. Ya, sof itu. Laqad, sungguh, jitumu, kalian telah datang kepada kami, kama, sebagaimana khalaqnakum, kami ciptakan kalian awwala marrah, pertama kali. Jadi nanti dalam hadis sahih disebutkan manusia nanti di padang mahsyar dalam keadaan ura, hufah, apa? Telanjang kaki, telanjang baju, dan ghorla. Tidak berkhitan. Udah, ora sandalan, burung sunat. Kembali seperti sedia kala. Wanita juga sama begitu. Aisyah nyeletuk. Loh, apa enggak izin? Udah kabeh uruh gitu. Maka kata Rasulullah, intinya hari saat itu lebih berat untuk menimbulkan rasa malu. Jadi orang udah enggak orang koper dalam aurate wong. Itu. Jadi kondisinya sangat dahsyat. Saya pernah cerita kan, waktu saya di Mesir itu pernah terjadi gempa. Saya di lantai 2. Subuh itu gempanya. Waktu subuh. Nah, itu gempa tapi alon kenceng itu. Kan lemari-lemarinya yang nempel di tembok itu loh waktu itu. Nempel di tembok. Jadi kalau gempa kan gitu. Lari semua ke bawah itu. Dan saat itu udah nggak mikir apa-apa, turun semua, udah wis pokoknya sampai bawah itu masih panik. Begitu udah selesai gempanya, nembe
ana sing adus isi sabunan, ana sing buang air urung cewok, ana sing ora klamben, ana sing ngandung kanthok wis ya. Baru saat itu gitu. Tadinya nggak ada yang itu baru gempa kecil, paham ya? Ya apalagi hari kiamat nggak kebayangkan gitu. Jadi kita belum pernah, kalau saya pernah mengalami kayak gitu, maksudnya goncangan dikit itu, orang bilang apa-apa, suara kober, pokoknya melari menyelamatkan diri gitu. Tapi begitu kondisi tenang baru, gitu. Ono sing ngisi sabunan kayak gue, sing budak, orang Afrika kan, tuh, ya kita hanya lihat, kita yang minder, gitu. Baik, gitu ya. Terus. Bahkan za'amtum, kalian mengira allan, tidak akan naj'ala, kami jadikan la bagikum kalian mau'ida, perjanjian gitu. Jadi kalian sebelumnya tidak akan mengira bahwa akan tiba waktu yang seperti itu, waktu yang dijanjikan gitu. Padahal pasti terjadi itu. Jadi gini loh, memahami kiamat itu kan ada dua. Kiamat sughra itu termasuk kematian. Kematian juga kiamat sughra. Dengan segala kesakitan saat sakaratul maut itu. Jadi kalau kita sekarang belum menjumpai yang besar, yaitu hari kiamat kubra, ya kiamat terdekat adalah ya maksudnya kematian itu sebenarnya. Karena semua kita pasti mati gitu. Dan kalau kematian kan kita tahu nggak pernah dipesan, nggak bisa ditunda, dan pasti menimpa. Makanya sering saya sampaikan, kadang-kadang nek wong arep mati kan bukan orang mati ya. Kalau ada orang kematian kadang-kadang omongannya kan kayak gitu ya. Yang wingi bae karo nyong gitu. Ini dong kayak ketemu sehat baik kok gitu. Ya enggak? Itu. Ya memang kenapa? Jangan kan kayak gitu. Wong lagi karo kok mati be bisa kok. Paham enggak? Lho wingi be subuhan, lho iki malah ngaji bareng gitu. Terus Bali jare mapan bablas misalnya itu. Ya kan bisa begitu. Itu. Jadi enggak mesti. Tuh. Terus tidak harus tua gitu loh. Tidak harus tua. Ya, yang muda ini berpotensi. Punya potensi besar untuk kematian kan nggak tahu. Ya kan, ada orang yang kelihatannya sehat, baik-baik, ternyata di dalamnya ada penyakit yang ketahuannya sudah sudah tua, terus ketahuan cek langsung nggak lama meninggal begitu. Jadi ya makanya ada hati-hati dengan itu, karena kematian selalu mengintip kita itu. Kita nggak akan pernah siap ya dengan kematian itu. Baik. Wa dan wudi'a, diletakkan Alkitab, catatan-catatan itu. Fatara, maka engkau akan melihat al-mujrimin, para kriminal. Mujrimin itu orang-orang yang berbuat dosa, itu mujrim. Mujrim itu orang yang berbuat dosa, musyfiqin, ketakutan. Dan sekarang yang mengerikan apa? Coba lihat di media sosial ya. Orang berbuat dosa dengan sengaja dipamerkan, paham nggak? Ngeri kan? Itu mereka itu nggak ngira, padahal nanti di akhirat mereka akan ketakutan setengah mati. Sekarang orang berita-berita di portal-portal berita itu isinya mengumbar apa? Dosa. Itu tokso-tokso isinya apa? Orang menceritakan dengan penuh kebanggaan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tuh kan ngeri. Itu namanya mujahir. Mujahir itu orang yang sebenarnya seseorang ketika berbuat dosa tidak ada yang tahu, itu Allah menutupi dosanya. Ya, tapi dengan dia cerita, berarti dia membuka dosanya sendiri. Maka namanya mujahir. Ya, jadi akhirnya ya Allah siksakan kepada dia akibat dosanya. Makanya kalau kita berbuat dosa nggak ada yang tahu, sudah rahasia sendiri, dan itu urusan kita sendiri sama Allah. Jangan dengan penuh kebanggaan. Kadang-kadang gitu tuh, obrolan-obrolan orang itu. Aku ingin minum rong botol, orang mabok-mabok kalah. Kurman dan Muhammad Sitik. Gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu tuh di sana ya. Iya itu kan. Sekarang anak-anak itu kemarin yang di mana? Di
media sosial banyak kan kejadian orang berbuat dosa direkam gitu. Ya, membacok orang direkam gitu. Ya ada yang CCTV, ada yang dengan sengaja temannya yang merekam itu kan. Padahal nanti di akhirat semuanya apa? Musyfiqin, akan ketakutan. Mimma fihi, dari apa fihi yang ada dalam catatan itu. Wa yaqulun, dan mereka akan mengatakan, ya wailatana, alangkah celakanya kita. Ya wailatana. Mali hadal kitab, mali, apakah hada ini alkitab? Maksudnya kitab apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru, yang tidak meninggalkan saghiratan, yang perkara kecil, wala kabiratan, apalagi perkara besar, illa, melainkan ahsoha, ada auditnya semua. Ahsoha itu ada hitungannya semuanya. Jadi catatan itu rinci, tidak pernah. Jadi gini loh, mengimani gini sebenarnya gampang banget. Gampangnya gini, sekarang kita dunia udah kayak gini. Kita telepon nih, pakai telepon rumah ya, kan nggak ada petugasnya kan? Ya, saya pernah itu, kok telepon bisa 700.000 gitu, waktu masih di Sokajaya. Protes kan ke Telkom, sebentar Pak, diprintin sama dia, ternyata diprintin lengkap tuh. Hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian gitu kan. Nelpon ke nomor ini, durasinya sekian, biayanya sekian. Nah, lengkap tuh 1 bulan. Ya udah, saya nggak bisa berkata-kata. Ya harus bayar, ada buktinya. Paham nggak? Nanti di akhirat ya kayak gitu. Kemudian apa? Wawajadu, dan mereka akan mendapati ma'amilu, apa yang mereka kerjakan, hadira, saat itu. Maksudnya mendapati pertanggungjawabannya saat itu. Ya kayak apa sih? Ya kita aja ya, kalau merasa bersalah, berdosa, itu kan pokok rasanya orang tenang banget ya. Nang dunia loh, belum di akhirat. Coba sih kalau ada yang salah sama orang terus ketemu mesti klecam gitu ya, rasa ya deg-degan gitu. Karena merasa berdosa gitu. Kecuali orang yang kecuali yang hatinya sudah keras. Itu enggak dosa, orang kerasa dosa, orang merasa dosa, orang merasa salah. Itu ya ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang orang fitrahnya masih bagus, dia mesti deg-degan, orang kepenak gitu. Lah itu. Nah, apalagi di akhirat nanti, wala, dan tidaklah yadzlimu, mendolimi Rabbmu ahada, seorang pun. Termasuk masalah harta dunia ini ya. Dunia itu di auditnya 2. Dalam hadis riwayat Tirmidzi itu dari Abi Barzah Al-Aslami. La tazulu qadamu 'abdin yaumil qiyamah qabla yus'al. 2 telapak kaki kita di hari kiamat tidak akan bergerak sebelum ditanya 4 hal. Pertama, an umrihi fima afnah. Masa hidupnya pada perkara apa dihabiskan. 1. Jadi diaudit nih usia kita. Dan kalau dihitung-hitung memang kita benar-benar banyak menyia-nyiakan waktu. Ibnu Qayyim mengatakan itu atul waqt asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih mengerikan dari kematian. Karena kematian hanya memisahkanmu dari kehidupan dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari akhirat. Nah, ngeri mana tuh? Coba sih dihitung. Turu 8 jam. Hah? Jadi mengikuti anjuran kesehatan. Dan turu 8 jam padahal sedina 24 jam. Berarti 1/3. Berarti kalau usia Pak Narto 60 tahun, tidurnya rata-rata 8 jam, rata-rata loh dari kecil, maka 20 tahun tidur. Berarti meleke kur 40 tahun. Iya, 40 tahun gue hurung gue ngurusi dunia, gue ngurusi sentong. Sekarang ibadah sholat 5 waktu. Paling kur 5 menit. 5 menit ping 5 selawe. Selawe pirane 24 seperseket. Jadi anggar umurnya 50 tahun, sholatnya kur 1 tahun. Nek umurnya 20 tahun, turunnya 20 tahun, sholatnya kur 10 bulan. 10 bulan gue dihitung sholat kawit bayi. Kadang-kadang kita sholat bok nembe wingi. Iya, coba. Itu mikirnya tekan ngono gitu loh. Jadi belum harta yang kita habisi. Nah itu baru umur ya. Jadi kalau dihitung-hitung begitu memang kita belum apa-apa. Benar. Maca Quran ngaji gigi sejam, habis gelisah. Giliran nyekel HP gitu bisa 1,5 jam, 2 jam ya sih. Tuh, priwe gue. Tuh, setan nih gitu. Giliran nonton YouTube, nonton apa bisa tahan. Ngaji kayak gitu wis klecak kayak pokoknya dendek.
Berarti bokong dendek, bokongnya gede cilik jadi miring wae ngiring. Gitu ya. Begitu. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al. Ilmunya untuk sudah diamalkan atau belum. Kan dulu udah pernah saya sampaikan. Ya, dosanya itu bisa 3. Kalau orang nggak mau mencari ilmu, dosanya 3. Dosa tidak mau mencari ilmu, dosa tidak mengamalkan, dosa tidak menyampaikan. Tuh. Dosanya orang yang mencari ilmu, peluang dosanya adalah tidak mengamalkan, tidak menyampaikan. Peluang dosanya. Tuh. Peluang dosa orang yang sudah mengamalkan, sombongan sama tidak menyampaikan. Kan ngeri itu. Iya. Tetapi kan kenikmatannya nggak terhingga. Itu. Jadi yang ketiga, nah ini yang ngeri, wa'an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqo. Harta ditanyanya 2, auditnya 2. Dari mana sumbernya? Untuk apa dibelanjakan? 2. Nah, jadi nyarinya gimana? Benar apa ora? Kita semuanya tahu babi bangkai haram, iya, tapi masalah harta bukan itu. Bukan hanya itu maksud saya. Bagaimana kita mengambilkan? Adakah hak orang lain di situ? Kadang-kadang begitu. Apakah bukan karena mendolimi? Sekarang saya lihat ya, sogokan itu kayak udah biasa gitu loh. Ya, jadi saya mengerikan gitu. Jadi orang nggak merasa berdosa, sampai orang yang ngerti agama pun kadang-kadang begitu. Tuh, misalkan apa? Misalkan dia udah kerja, kan hadiatul amal ghulul ya. Hadiah bagi pekerja itu ghulul. Kecuali kalau dia kerjanya sukarelawan beda ya. Tapi memang sudah pegawai. Misalkan seorang kerja di sebuah instansi dan salah satu tugasnya itu ya memang ngurusi catering, paham nggak? Ya, dan dia suruh pesenin catering. Dia minta persenan ke perusahaan cateringnya. Nah itu, makanya kadang-kadang harganya tinggi karena untuk itu. Nah itu dosa itu uang persenan itu uang apa? Dia nggak minta pun dikasih. Itu, saya dulu tahu pertama itu nyetak kop surat ya sama amplop itu. Cuma 750.000 cetak gitu untuk kantor. Udah selesai orang yang nganter di kantor itu, tiba-tiba, Pak, sebentar itu. Kenapa? Kita keluar sebentar, Pak. Metu. Terus saya dikasih amplop tuh. Ini, Pak. Loh, apa ini? Ya ini bonus buat Bapak itu. Terbuka satu saya menetok orang ini. Enggak. Loh, ini bonus apa? Ya kan Bapak sudah pesan di tempat saya. Oh ya nggak bisa. Nggak bisa, kalau gitu itu aja langsung di korting aja itu. Ya udah nggak usah Pak, nggak usah. Ya enggak, langsung tak panggil sekretaris saya. Ini tolong dianu gitu. Terus dia langsung rasanya gimana gitu. Oh berarti kayak gitu ya gitu. Paham nggak? Berarti rata-rata kayak gitu. Belum orang yang dapat tugas belanja. Saya pernah belanja buku di mana? Di Jogja itu, di sosial agensi. 5 juta. Banyak kan, buku 5 juta kan udah akeh. Begitu mau bayar, Pak, ini kan saya dapat diskon 30%. Pak, kwitansinya yang pakai diskon atau tidak? Loh, ini ditawari ya. Loh, iya pakai diskon. Oh enggak, soalnya biasanya ada yang minta nggak pakai diskon. Oh, tadi ngerti mani. Oh, pantasan harga pada belanja sergap. Ya. Paham nggak? Jadi dia udah diskon 30%, tapi kwitansinya yang nggak diskon, dan itu yang dilaporkan. Berarti duitnya belum di. Lah kok duit setan itu. Dan itu kayaknya di Indonesia itu udah kayak gitu. Masya Allah gitu. Padahal harta begitu itu khianat gitu. Harta begitu tidak akan, padahal dosa harta itu seplokan itu menetap di tubuh 40 hari. Iya, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, bila seseorang memasukkan makanan haram dalam mulutnya, maka ibadahnya tidak diterima 40 hari. Berarti menebus dosa makanan haram satu plokan 40 hari. Langgar secentong, secepon, setrek, sekontainer, kan begitu kelas-kelasannya kan? Padahal hati-hati itu sumbernya saja dimintai pertanggung jawaban, dan untuk apa
dibelanjakan. Setelah itu dibelanjakannya untuk apa? Itu juga dipertanggungjawabkan. Makanya orang itu yang mengeluarkan uang beral-beral orang gendah itu ya hati-hati gitu. Karena akan dimintai pertanyaan. Kecuali beral-beral untuk kebaikan lah. Tuh, cuma kan kita mesti nggak begitu. Kebanyakan ya sing beral-beral pun. Coba gini contoh nih. Kalau kita lagi pelesiran ya kan? Biasanya lebih royal. Itu. Padahal barang-barang minuman, makanan semuanya di tempat pelesiran pasti lebih mahal kan? Tapi ditunggu baik. Lah mumpung lagi pelesir kok. Tuh. Larang suruh apa sekali-kali. Tuh. Iya. Tapi maring masjid ngelebokna we ora tahu. Nyumbang we ora tahu. Misalkan begitu. Itu yang mengerikan. Makanya hati-hatilah itu karena harta itu pengaruhnya gede banget gitu. Pengaruh secara duniawi tahu enggak? Itu energi untuk kebaikannya enggak ada. Jadi kalau makanan haram masuk ke mulut kita, energinya ke keburukan. Ya makanya kalau tubuh kita penuh makanan haram enggak bertobat, itu untuk berbuat baik itu apot. Terengnya maring ngiwe bae tereng. Ngerti tereng ora? Ya tereng itu. Dilurus sama nih ya. Kayak mobil urung dispuring. Mereng bae. Iya kan? Iya. Tapi kalau makanannya halal itu terengnya ke kebaikan. Ya, qadarullah begitu. Kalau orang energinya halal bagus, ya dia ada keburukan aja secara tertarik gitu. Itu. Jadi ini yang harus kita renungkan lah. Apalagi nanti yang laki-laki ini kita biayai istri, ngidupin anak. Coba mikirlah, bagaimana sih kalau anak kita tumbuh besar dagingnya dari barang yang haram gitu. Bagaimana istri kita, mulane anggar bojone dewek wani karo dewek mungkin timbani sing haram ya wani. Coba timbani sing halal, timbani kaya kewan wae. Dikasih makan ya kan? Begitu. Wanita juga jangan dine duit nang sing lanang cek bae. Dilihat sumbernya. Mas akad teman Kang di berisik lah. Tambani beo. Akhirnya setelah itu ora tau ngomong. Kenapa sih ora tau ngomong? Yang takun malah dijaluk maning yang menang bae. Istri bisa memastikan Mas, aku gue orang kudu akeh lah, sing penting jelas-jelas halale gitu. Syukur akeh. Sing burine iku sing mumet gue. Awalnya ta iya. Dia kudune kan iku ya. Ya makanya kita sebagai laki-laki begitu. Coba apalagi istri kita hamil, ya, kita mencari rezekinya kecampur-campur yang syubhat kayak gitu, terus dimakan istri kita, daging janin kita, anak kita itu tumbuh besar dari rezeki yang haram, gimana? Ya jadi ya bismillah, di pelan-pelan, di apa harus berani itu menolak. Dan ternyata ya dalam dunia begitu, sekali menolak, insya Allah aman. Dan nanti orang tidak akan deket-deketin lagi masalah itu. Tapi ada kemungkinan kita digoyang dari kedudukan kita, karena dianggap tidak kooperatif. Iya memang orang jujur begitu, tapi ya nggak apa-apa. Lebih baik kita mempertahankan kejujuran daripada kompromi dalam hal-hal yang tidak baik. Itu ya. Dan yang terakhir, pada tubuhmu pada perkara apa dihabiskan. Gitu. Jadi kita sampai tua begini, sampai buyuten, sampai kira-kira buat apa? Pokoknya dewek geseng ireng karena duduk mendengarkan kebaikan atau duduk ngobrol. Kempolnya pada gede-gede itu karena berjalan kepada kebaikan atau malah maksiat itu. Lambene nganti lanyah, nganti ngepir, nganti lemes sepol ngeling ngomong itu ngomong kebaikan apa ngerasani wong gitu-gitu aja lah. Suara kita serak itu karena banyak baca Quran, banyak zikir atau banyak ngomong yang nggak jelas begitu. Mata gue nganti jendel karena kakek turu, apa kakek nangis ngingat dosa. Ya begitu-gitulah, pokoknya kurang lebih kayak gue. Gitu ya. Jadi insya Allah mata nganti bolor, sing mone genah nganti ora genah gue karena lihat banyak kebaikan atau lihat keburukan gitu aja. Tuh, paham ya? Jadi kalau kita itu muhasabah sendiri lah ya. Jadi nanti oh iya ya, kita habisnya untuk apa gitu. Dah, cukup ya. Kemudian itu yang bisa kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.